Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, Bapak Ibu dan begitu juga pemuda yang kami kasihi. Untuk beribadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 3 ayat 1 dan sampai dengan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu
karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kita memuji Tuhan. Marilah kita dengarkan hukum Taurat Tuhan, yaitu yang terambil dari hukum Taurat yang pertama dengan hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Allah, Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya, kita memuji Tuhan. Hatiku menderita dunia.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kor kaum ibu.
Kita memuji Tuhan. Epistel pada minggu ini yang terambil dari Roma 8 ayat 6 sampai dengan ke-11, kita membaca dengan responsoria. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Vokal grup remaja.
Kor Pemuda.
Kita memuji Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian dari keluarga lansia.
Kor kaum Bapak.
Marilah kita dengarkan warta Jumat yang ada pada minggu ini. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu tanggal 22 Maret 2026. Angka Rumawi yang pertama, umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Judika. Luluhon au ale Jehovah. Psalmen 43 ayat 1a. Topik minggu, Tuhan pemberi napas kehidupan. Manang debata mangalehon todi hanguluan. 2. Kebaktian wilayah 1. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 1 di keluarga Amang Situa STJ Marpaung SH, Inang LA Boru Bajarnahor STP pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2026 masuk pukul 19.30 WITA yang beralamat di BPS 2 Blok B1 nomor 26. Diharapkan kehadiran jemaat wilayah 1, Parhalado dan keluarga di ibadah tersebut. 3. PHD gabungan Seksi Perempuan, Seksi Bapa dan Seksi Lansia HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan PHD gabungan Seksi Perempuan, Seksi Bapa dan Seksi Lansia HKBP Tamarunang pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2026 masuk pukul 19.00 WITA di gereja ini. Diharapkan kehadiran seluruh kaum ibu, bapak dan lansia gereja kita di PHD tersebut. 4. Senam sehat HKBP Tamarunang. Gereja kita melalui seksi kesehatan akan melaksanakan senam sehat pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2026 mulai pukul 7.00 WITA bertempat di halaman gereja kita. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat di gereja tersebut, di kegiatan tersebut. 5. Permohonan donor darah sukarela UPT transfusi darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Gereja kita menerima surat permohonan kegiatan donor darah sukarela UPT transfusi darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan kegiatan donor darah pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2026 mulai pukul 11.00 WITA setelah ibadah Minggu. Untuk itu sangat diharapkan partisipasi seluruh jemaat untuk mendaftar di donor darah tersebut kepada Ketua Seksi Kesehatan Inang Nyonya B. Sinaga SE D. Borusilayan SST Kes MKEP nomor HP 081241387719 dan Ketua Dewan Diakoni Amang Situa STJ Marpaung SH nomor HP 081141000373. 6. Penerimaan kembali jemaat belajar Manang Pajak Konon Ruas Parguru. Di ibadah Minggu tanggal 29 Maret 2026, gereja akan melaksanakan acara penerimaan kembali jemaat belajar Manang Pajak Konon Ruas Marguru, yaitu kepada Bapak P. Sianturi yang selama ini menjalani pembelajaran di gereja kita. Marilah kita doakan agar acara berjalan dengan baik. Tujuh, kunjungan pastoral ke wilayah 2. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa selama 1 minggu ke depan gereja akan melaksanakan kunjungan pastoral ke wilayah 2. Marilah kita doakan kiranya kegiatan tersebut berjalan dengan baik.
8. Amplop khusus. Di ibadah kita minggu ini, kita akan membawa amplop khusus ke depan altar setelah khotbah. Marilah kita memberi dengan sukacita. 9. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah sakit atau di rumah, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis gereja atau pendeta. Jemaat yang sakit: 1. Agusta Christine Borusianipar, Ruas Naposo, dari wilayah 3, perawatan di rumah. 2. Amang Sianipar, wilayah 3, perawatan di rumah. 3. Amang YFH Sitorus, dari wilayah 2, perawatan di rumah. 4. Amang YFY Sinaga, dari wilayah 3, perawatan di rumah. 5. Amang H. Hutajulu, dari wilayah 1, perawatan di rumah. 6. Amang Situa D. Hutapea, dari wilayah 3, perawatan di rumah. 7. Amang Situa M. Butar-Butar, dari wilayah 2, perawatan di rumah. 10. Jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 16 sampai 22 Maret. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. Alexander Togihon Silaen, anak sekolah minggu, tanggal 16 Maret 2017, dari wilayah 2. 2. Inang Sondang Haryati Borusi Majuntak, 17 Maret 1970, dari wilayah 1. 3. Inang Siska Handika Borusi Majuntak, tanggal 18 Maret 1987, dari wilayah 1. 4. Widya Renata Margaret Borusaragi, Ruas Naposo, tanggal 19 Maret 2005, dari wilayah 2. 6. Brian Hamonangan Butar-Butar, remaja, tanggal 19 Maret 2013, dari wilayah 3. 6. Amang Sihol Hasudungan Purba, tanggal 19 Maret 1984, dari wilayah 3. 7. Inang Pera Nunung Sari Borupasaribu, tanggal 19 Maret 1993, dari wilayah 3. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 11. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan dari tanggal 16 sampai 22 Maret. Jemaat yang merayakan: 1. Keluarga Amang D.E. Tambun Inang R. Borusinaga, tanggal 16 Maret 2016, dari wilayah 1. 2. Keluarga Amang J.M. Silaen Inang J.T. Borusinaga, tanggal 16 Maret 2013, dari wilayah 2. 3. Amang H. Tambunan Inang N.E. Borumanurung, tanggal 16 Maret 2016, wilayah diaspora. 4. Keluarga Amang M. Panjaitan Inang E.A.L. Borusigalingging, tanggal 17 Maret 2018, dari wilayah 2. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 12. Jemaat yang datang dalam ibadah. 1. Minggu tanggal 15 Maret 2026, di ibadah umum jumlah yang hadir 138 orang. 2. Minggu tanggal 15 Maret 2026, di ibadah anak sekolah minggu jumlah yang hadir 60 orang. 3. Sabtu tanggal 14 Maret 2026, di ibadah PA Remaja Pemuda-Pemudi
Di gedung sekolah minggu jumlah yang hadir 16 orang. 4. Selasa 17 Maret 2026 di ibadah kebaktian Pargodungan HKBP Tamarunang di keluarga Amang Pendeta T. Sianturi MTH Inang RA Borusi Tanggang SPSI, jumlah yang hadir 50 orang. 5. Rabu tanggal 18 Maret 2026 di ibadah PHD keluarga Parhalado HKBP Tamarunang di rumah keluarga Amang Situa CH Sihombing SE Inang R Boru Panjaitan, jumlah yang hadir 41 orang. Angka Romawi yang kedua, keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat di lembar keuangan yang ada pada kita masing-masing dan di layar LCD. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP 783 ayat 1 sampai dengan seterusnya. Kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Suci
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah di minggu kita pada saat ini, di minggu Judika, yang artinya berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, yang diambil dari kitab Nabi Yehezkiel ayat 37, pasal 37, dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kita dapat mengikuti dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantar rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan
yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saya yakin kehidupan kita pasti berbeda-beda. Ada yang saat ini sedang bersuka cita, atau mungkin ada yang saat ini sedang bergumul atas pergumulan, atau ada yang saat ini sedang diterpa oleh penyakit yang membuat dia kebimbangan atau berada ke dalam titik keputusasaan. Tetapi yang ingin saya katakan, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita di dalam perjalanan kehidupan kita merasa hampa? Kita seolah-olah kehilangan makna hidup. Kita bekerja bersungguh-sungguh, kita belajar bersungguh-sungguh, tetapi tidak jelas kemana semua arahnya akan bermuara. Di tengah-tengah keluarga kita mendapatkan kekosongan. Kita berada di lingkungan gereja, tetapi kita merasakan kesepian. Kita duduk bersama dengan keluarga, ada suami, istri, anak-anak, tetapi kita merasakan kesunyian, kesepian. Pernahkah kita merasakan itu? Sampai akhirnya membuat kita putus asa, sampai akhirnya mengajari kita bahwa aku telah kehilangan makna hidup. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kondisi seperti itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Pada saat mereka terbuang, ada pemahaman ketika sebuah bangsa itu kalah, maka Tuhan yang mereka sembah berarti kalah. Ini adalah doktrin, ini adalah dogma, ini adalah pemahaman. Ini pemahaman mereka. Padahal Allah tidak pernah kalah. Kalau kita boleh lihat di Ratapan 1, kalau di bahasa Batak di Andung-Andung, di bahasa Indonesia Ratapan 1, bagaimana kesalahan dari bangsa Israel membuat Allah murka, membuat Allah jijik terhadap kehidupan bangsa Israel. Bagaimana kemunafikan, bagaimana disembah Allah tetapi tidak dihidupi, hanya sebuah formalitas, bukan menunjukkan pertumbuhan iman. Inilah yang terjadi kepada kaum bangsa Israel pada saat itu. Oleh karena itu mereka terbuang. Ketika mereka terbuang ke Babel, Nabi Yeskiel ikut terbuang. Melihat itu semua, bagaimana orang yang berputus asa, bagaimana orang yang hilang harapan, bagaimana kehidupan orang yang tidak memiliki makna dan tujuan. Allah memilih, Allah mengutus Nabi Yeskiel untuk mengingatkan. Dari sini kita boleh melihat bahwa Allah tidak menginginkan umatnya terus bergumul, bahwa Allah penuh dengan kasih, bahwa Allah penuh dengan cinta yang tidak pernah punya limit. Ini luar biasanya. Dan ini sebuah janji yang boleh tertanam pada saat ini di ibadah minggu ini untuk kita pribadi lepas pribadi. Apapun pergumulanmu, apapun kesalahanmu, bagaimana dinamika kehidupan kita, ternyata begitu luar biasa cinta kasih Allah yang Tuhan telah siapkan untuk kita. Dia mengutus Nabi Yeskiel mengingatkan mereka. Ketika Allah mengutus Nabi Yeskiel, kita boleh lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, bagaimana diibaratkan bangsa Israel yang hilang itu, yang keputus asanya sudah tidak ada lagi harapan, diibaratkan seperti tulang-tulang kering. Maaf Amang Inang, maaf harus saya sampaikan, anjing saja tidak pernah lagi mau menjilat tulang-tulang kering. Itulah kondisi dari bangsa Israel, terbuang. Ketika Allah ingin mengutus Nabi Yeskiel, apa yang dia katakan? Kita boleh lihat. Lalu berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah?
Ini adalah pertanyaan teologi, ini adalah pertanyaan pertumbuhan iman, bagaimana ukur dalamnya iman yang dimiliki oleh Nabi Yeskiel. Kau boleh tinggal di lingkungan yang putus asa, apakah engkau akan putus asa? Kita boleh lihat pertanyaannya. Lalu berfirmanlah kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Kita boleh lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, respon dari Nabi Yeskiel. Dia mengatakan bukan menurut logikanya, dia mengatakan bukan menurut pandangannya, bukan menurut apa yang dia lihat, tetapi dia mengatakan menurut dalam ukurnya imannya. Dia katakan, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Ini menjadi jawaban serta membuka pintu. Ketika dikatakan ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui, memberikan, membuka pintu, membuka pola pikir, membuka kehidupan agar Tuhan bisa masuk untuk bisa memperbaiki yang kering itu. Tetapi kalau seandainya, ini kita berandai-andai Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, seandainya Yeskiel mengatakan nggak bisa lagi Tuhan, udah susah kali ini. Yang dilihat mungkin adalah bagaimana harapan, bagaimana makna. Nabi Yeskiel juga kehilangan tujuan, Nabi Yeskiel juga kehilangan arah. Ternyata tidak. Ini sebuah jawaban iman Bapak Ibu Saudara-saudari. Engkau bisa tinggal, engkau bisa berada di lingkungan orang yang berputus asa, tetapi engkau tidak bisa bersama-sama menjadi seperti mereka yang kehilangan putus asa. Bagaimana kita ditempatkan di tengah-tengah gelapnya malam, kita bukan menjadi gelap, bukan jadi menambah gelapnya malam, tetapi menjadi lilin kecil. Inilah kehidupan Nabi Yeskiel. Ketika dia katakan itu, maka Allah berfirman, dikatakan ayat yang keempat, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Ketika kita membuka hati kita, membuka kehidupan kita, membuka pintu hati, pintu kehidupan kita agar Allah masuk. Seperti yang kita selalu nyanyikan, Tuhan Allah hadir pada saat ini. Dia hadir, tetapi kalau kita tidak merespon, apakah dia akan tinggal diam? Tidak. Yang paling utama adalah bagaimana membuka hati, membuka pola pikir agar Allah bisa tinggal diam. Ini yang boleh kita lihat pertama sekali Bapak Ibu. Orang yang tinggal diam, maka orang yang dipakai Tuhan. Allah mengatakan, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Kita boleh lihat bagaimana respon dari Nabi Yeskiel. Apakah dia merespon, kenapa harus orang aku urus? Hidupku juga akan susah Tuhan. Apakah itu respon dia? Dia mengatakan tidak. Dia mengatakan dia taat. Dan ini adalah cerminan orang yang dipakai Tuhan. Tidak ada kata tidak, tidak ada kata menolak, tetapi yang ada taat. Ya. Kita boleh lihat banyak para hamba-hamba Tuhan dari tokoh-tokoh Alkitab yang boleh kita lihat bagaimana Abraham ketika dia harus berangkat dari zona aman, dia sudah aman, tetapi bukan itu kehendak Tuhan. Iya, dia harus keluar, dia berangkat, dia menuju kepada zona iman. Kehidupan Abraham bukan harus berhenti di zona aman, tetapi kehidupan Abraham harus berada di zona iman. Begitu juga dengan Nabi Yeskiel, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana menguatkan orang yang putus asa. Banyak hal respon yang akan dihadapi. Yang pertama, apakah kau bermimpi Yeskiel? Mungkin ini jawaban dari kaum Israel. Yang kedua, kenapa kau urus-urus kami? Lihatlah kondisinya. Banyak hal yang membuat Nabi Yeskiel berputus asa. Tetapi apakah itu yang dia pegang?
Apakah keputusasaan itu yang merajai hati dan pikirannya? Kita boleh lihat Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana ketaatan Nabi Yeskiel, dan itu yang dipakai Tuhan. Ketika dia bernubuat, maka tulang-tulang itu bergerak, semua menutupi sampai kulit, urat, semuanya. Kita tadi sudah sama-sama membaca. Tetapi kita boleh lihat bagaimana di ayat yang ke-8, sedang mengamati, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, ketika saya coba gali lebih dalam, nafas atau yang lebih dikenal di dalam bahasa Ibrani nefes, atau lebih kenal di dalam bahasa Yunaninya ruach, bagaimana roh itu ada. Kita boleh lihat bagaimana penciptaan Allah. Kita kembali kepada penciptaan yang pertama. Bagaimana Allah menciptakan manusia, dibuat dari debu tanah, dibentuk Allah, tetapi dia tidak akan memiliki kehidupan ketika Allah tidak menghembuskan napas kehidupan kepada yang diciptakannya. Iya. Ketika Allah menghembuskan, maka dia akan bisa bertindak, berbuat, memahami, serta berdiri tegak. Ini yang boleh kita lihat Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana Allah berfirman kepada Nabi Yeskiel, bernubuatlah kembali, katakanlah kepada nafas. Dan ketika Nabi Yeskiel bernubuat, maka nafas itu dihembuskan kepada yang mati itu. Bapak Ibu saudara-saudari, tubuh tadi tulang kering, tubuh berarti sudah ada yang namanya kulit, sudah ada yang namanya urat. Tubuh tanpa nafas itu sama dengan mati. Seperti zombie-zombie yang mungkin kita pernah lihat di film-film, ya, yang tidak punya arah, tidak punya tujuan. Dia hidup tapi mati. Oleh karena itu roh Allah tinggal diam dalam kehidupannya, maka dia hidup, dia yang menguatkan. Begitu sangat luar biasa ketika roh itu tinggal diam, maka kita boleh lihat di ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Begitu sangat luar biasa kuasa Tuhan, begitu sangat luar biasa kuasa doa. Kita sama-sama paham, saya yakin kita sama-sama tahu, nafas orang Kristen adalah doa. Iya, nafas orang Kristen adalah doa. Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana kehidupan kita sampai ayat 10 ini? Kita akan coba tarik ke dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Adakah kita di tengah-tengah keluarga atau di dalam pribadi lepas pribadi kita sendiri yang kita hidup tetapi seolah-olah hidup, kita tidak memiliki yang namanya makna tujuan hidup di dalam sebuah keluarga, tidak lagi memiliki makna kehidupan. Bagaimana keluarga itu kehilangan makna kehidupan, kehilangan tujuan kehidupan. Dia berkeluarga tetapi seperti tidak berkeluarga. Suami sibuk dengan dunianya, istri sibuk dengan dunianya, anak-anak sibuk dengan dunianya. Ketika bertemu satu sama lain di tengah-tengah rumah tangga, di dalam rumah itu tidak tercermin yang namanya rumah yang diberkati. Tetapi yang tercermin adalah kehidupan masing-masing. Saya harus katakan kepada remaja dan Naposo, tantangan pada saat ini kepada remaja Naposo adalah bagaimana zaman individualisme. Kita bisa mampu bertahan 2 hari hanya dalam kamar. Dan ini tantangan. 2 hari, mungkin malahan 1 minggu kita mampu bertahan di dalam kamar. Hanya sibuk dengan gadget, dengan handphone, dengan laptop, atau dengan dunia kita sendiri. Persoalannya, apakah itu makna kehidupan yang Tuhan berikan? Bukan, bukan itu. Iya.
Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang filsuf dari Korea Selatan yang mengatakan bahwa kita pada saat ini berada di zaman masyarakat prestasi. Dia bernama Byung Chul Han. Tantangan kehidupan masyarakat pada saat ini lebih mengutamakan prestasi daripada mengutamakan makna kehidupan. Iya. Dan ini tantangan. Apakah hanya sebuah prestasi Tuhan berikan kita hidup untuk kita raih, atau kita hidup karena Tuhan punya tujuan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Ketika kita hanya menggumuli prestasi yang harus aku raih, ingatlah pada saat itu kita sudah menyingkirkan Allah, lebih mengutamakan pikiran kita, bagaimana aku harus menggapai itu. Tetapi ketika kita memahami makna kehidupan aku, karena Tuhan yang memberikan nafas kehidupan kepadaku, ketika aku hidup, Tuhan memiliki tujuan yang harus aku laksanakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh lihat di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14 bagaimana ditekankan bahwa Allah itu sendiri yang memberikan kehidupan. Tetapi bukan hanya sebuah kehidupan yang diberikan Allah, Allah juga memberikan pengutusan. Bagaimana Allah menghidupkan bangsa Israel, menyentuh kehidupan bangsa Israel yang kering itu. Bukan hanya luarnya yang disentuh Allah, tetapi kehidupan yang paling dalam Tuhan sentuh kehidupan bangsa Israel, menguatkan mereka, memampukan mereka berdiri. Tetapi berkat itu bukan hanya untuk mereka. Bagaimana Allah mengutus mereka, menguatkan satu sama yang lain. Seperti di minggu kita pada saat ini, di dalam topik minggu, Tuhan pemberi nafas kehidupan. Tuhan yang memberikan nafas kehidupan. Iya, Bapak Ibu saudara-saudari, saya pernah mendengar sebuah ungkapan, pernyataan. Saya kurang tahu apakah itu pernyataan atau penyataan. Dia mengatakan, kalau bukan karena pola hidupku yang sehat, mungkin aku saat ini sedang sakit ataupun sudah mati. Iya. Kalau bukan karena pola hidupku yang sehat. Coba kita maknai Bapak Ibu saudara-saudari. Iya. Mungkin dari satu sisi, ya benar Bang Pendeta, kan dia jaga kesehatannya. Iya. Tetapi dari sisi pengutusan Allah, dia meninggalkan Allah. Dia meninggalkan makna Allah memberikan kehidupan untuknya. Iya. Dan ini yang sering sekali tanpa kita sadari, yang sering terjadi, yang sering diperhadapkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu di minggu Judika pada saat ini, berilah keadilan kepadaku. Bagaimana kita boleh melihat bangsa Israel yang tertindas itu, yang ingin dibinasakan itu, yang ingin dibunuh itu, yang ingin disingkirkan itu. Tetapi Tuhan yang merangkul, Tuhan kembali yang mengumpulkan Bapak Ibu, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang mendampingi, Tuhan yang memampukan untuk berdiri. Ketika mereka mampu berdiri, tulang-tulang yang kering itu tidak lagi menjadi tulang-tulang kering, tetapi menjadi sebuah tentara yang kuat, yang mampu, yang besar. Bahwasanya Allah tidak lagi meninggalkan mereka. Dan ini yang ingin sampaikan kepada kita, kehidupan kita pribadi lepas pribadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Kita yang paham seberapa seringkah kita meninggalkan Tuhan. Kita yang paham seberapa seringkah kita lebih mengutamakan keinginan kita daripada keinginan Tuhan. Kita yang paham seberapa seringkah kita egois, emosional terhadap kehidupan kita daripada tujuan makna kehidupan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, musuh yang paling utama bukan orang lain. Musuh yang paling utama adalah pikiran. Bagaimana bisa sejalan hati dan pikiran memaknai kehidupan yang Tuhan berikan. Ya, saya sangat terbawa suasana tadi mendengar mendengar lagu pujian yang disampaikan oleh kaum ibu, lansia,
kaum bapak dan remaja Naposo, ya, mengingatkan kita bahwa banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, yang terkadang kita tidak mengerti kenapa ini harus terjadi. Tetapi firman Tuhan pada saat ini menjadi jawaban. Engkau tidak perlu mencari kenapa itu terjadi, tetapi engkau harus mencari Tuhan yang memampukan engkau untuk memahami kenapa itu terjadi. Iya. Kalau kita hanya bergumul kepada permasalahan itu, kita menghilangkan makna Tuhan yang tinggal diam di dalam kehidupan kita, yang memampukan kita. Saat itu kita kehilangan makna hidup, arah tujuan kehidupan. Oleh karena itu, mari kita bawa pulang ibadah ini, kita bawa nafas, ruak, nefes yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, kepada kita, kepada rumah tangga kita, dengan yang namanya doa. Pergumulkan dan hidupilah doa. Nafas orang percaya adalah doa. Kalau kita sudah tidak lagi memahami, memaknai, menghidupi doa, kita sama seperti orang yang tidak memiliki nafas. Apapun kondisi kita, apapun pergumulan kita, apapun yang sedang kita hadapi pada saat ini, Bapak Ibu saudara-saudari, ingatlah, kuasa doa lebih kuat dari apapun itu. Apapun yang saat ini membuat engkau gentar, apapun yang saat ini membuat engkau bimbang, sampaikan kepada Tuhan di dalam doamu. Mari kita hidupi doa kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar di dalam ibadah minggu pada saat ini, di ibadah minggu Judika. Kami boleh Tuhan bawa, Tuhan kuatkan dari kehidupan bangsa Israel seperti tulang-tulang yang kering, yang kehilangan arah, yang kehilangan keputusasaan. Begitu juga dengan kehidupan kami ya Tuhan. Banyak hal yang membuat kami bimbang melalui pergumulan, persoalan, tantangan hidup. Tetapi dengan nas Tuhan pada saat ini, Tuhan mengutus Nabi Yeskiel mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, bahwa Tuhan yang membentuk mereka, bahwa Tuhan yang menguatkan mereka. Begitu juga dengan kehidupan kami, jemaat-Mu pada saat ini ya Tuhan. Engkau yang mempunyai kehidupan kami, Engkau yang pimpin kehidupan kami. Mari Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami, berkati kami di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam lingkungan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk gereja-Mu HKBP Tamarunang. Berkati gereja-Mu ini, berkati seluruhnya para perhalado, sintua dan calon sintua. Berkati seluruhnya para pelayan yang melayani pada saat ini. Berkati seluruhnya para pengurus kategorial, berkati seluruhnya jemaat-Mu kategorial sekolah minggu, remaja, Naposo, kaum bapak, kaum ibu, dan kaum lansia. Ya Tuhan, begitu juga buat program-program yang akan dilaksanakan ataupun yang telah dilaksanakan. Mari Tuhan, Tuhan memberkati setiap program-program gereja-Mu. Kiranya dengan program-program gereja itu yang kami laksanakan ya Tuhan, kami semakin menghidupi Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami semakin mengenal Tuhan, kami semakin Tuhan mampukan untuk melaksanakan kehendak Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam rumah tangga, begitu juga di tengah-tengah gereja-Mu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang di dalam kelemahan tubuh. Agusta Christine Borusianipar, Amang E Sianipar, Amang YFH Sitorus, Amang YFB Sinaga, Amang H Utajulu,
amang sintua de hutapea, amang sintua butar-butar. Ya Tuhan, Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan memberkati obat yang dimakan, ataupun terapi-terapi, ataupun tindakan dari para medis dan dokter. Kiranya itu adalah media Tuhan, alat Tuhan, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan untuk mereka. Begitu juga buat keluarga yang merawat, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberkatinya ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang bersuka cita atas pertambahan umur yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Alexander Togihon Silaen, Sondang Haryati Boru Simanjuntak, Siska Handika Boru Simanjuntak, Widya Renata Margaret Boru Saragi, Brian Hamonangan Butar-Butar, Sihol Hasudungan Purba, Vera Nunung Sari Boru Pasaribu. Ya Tuhan, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, yang di dalam studi Tuhan yang memberikan kepintaran, kebijaksanaan, yang dalam pekerjaan Tuhan membimbing, Tuhan mengajari, Tuhan yang memampukan. Begitu juga buat rumah tangga mereka, Tuhan yang jaga, Tuhan yang tinggal diam serta di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang bersuka cita atas ulang tahun pernikahan keluarga Amang DE Tambun Inang R Boru Sinaga, keluarga Amang JM Silaen Inang JT Boru Sinaga, keluarga Amang H Tambunan Inang NE Boru Manurung, keluarga Amang M Panjaitan Inang EA L Boru Sikalingging. Ya Tuhan, Tuhan mengurapi, memberkati rumah tangga mereka, setiap harapan mereka, Tuhan yang hadir, Tuhan bimbing mereka ya Tuhan di dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Setiap pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan yang ajari, Tuhan yang memberkatinya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan yang terbaik. Tuhan yang jaga, Tuhan yang ngajari, Tuhan yang mendengarkan setiap doa-doanya. Begitu juga buat jemaat-Mu yang sedang menunggu kehadiran buah cinta pernikahan mereka. Segala harapan, segala doa-doa yang mereka sampaikan, Tuhan yang dengar, Tuhan yang memberikannya ya Tuhan. Begitu juga buat jemaat-Mu yang sedang mencari jodoh, Tuhan memberkatinya ya Tuhan, serta memberikannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar kami manusia yang tidak pernah luput dari segala perbuatan dosa. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 752 sambil menyerahkan persembahan. Atas diriku ciptaanmu.
Jemaat saya undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.